untuk proteksi akses dan base authorization. Pertama kita bahas middleware. Apa itu middleware? Nah, middleware itu adalah lapisan logika yang dieksekusi sebelum atau sesudah request HTTP diproses oleh aplikasi. Nah, middleware ini digunakan untuk seperti autentikasi dan otoritasi, logging dan debugging, dan manipulasi request atau response. Itu penggunaan dari middleware. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung baca aja di dokumentasi resminya di Laravel. Cari aja middleware. Nah, ada tuh. Nah, di sini lengkap ya. Kalau lebih lengkap pengertiannya. Nah, lanjut. Nah, contoh penggunaan middleware yaitu ada melindungi endpoint API, terus mengatur akses berdasarkan peran atau role. Pertama itu untuk kita menguji si middleware itu kita bakal menggunakan apa itu fitur login ya. Kita login. Yang kemarin kan kita gunain registrasi ya untuk membuat token. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya. Harusnya kita membuat token itu pas login. Nah, yang pertama itu membuat endpoint login ya. Tambahkan metode login di controller. Yang kemarin kan boleh kita lanjutin yang kemarin. Kemarin itu kan kita udah bikin yang out controller ya untuk menangani metode registrasi untuk mendaftarkan user. Nah, nanti kita boleh pakai itu. Dan juga kita bakal tambahin metode satu lagi yaitu login. Untuk fitur loginnya. Nanti loginnya bakal kayak gini. Nah, ini tambahkan metode login di controller untuk memverifikasi kredensial pengguna dan menghasilkan token. Oke, mungkin kita langsung coba ya. Ini project yang kemarin ya. Ada out controller ya. Nah, terus kita langsung. Nah, yang kemarin kita udah buat ini nih eh, dua metode ya, metode index dan juga register. Nah, di register ini kita hapus aja sih tokennya karena kita nggak merluin lagi nih. Kita hapus. Nah, kayak gini. Baru kita bikin di bawahnya metode baru untuk menangani login. Klik function login. Nah, dia pakai inputan, dia pakai request ya. Request, request. Nah, kayak gini terus kita samain aja kali ya yang sama yang di sini. Kita validate, yang pertama itu kita validasi dulu si inputannya biar dia diisi sesuai keinginan kita. Ini validatnya bisa teman-teman gunain di form request juga ya, biar lebih bagus lagi pengaplikasiannya. Terus nanti kita ngecek sih data email di user di tabel user ya. Kita ambil yang pertama yang sesuai dengan si inputannya, dengan yang diinputkan. Terus nanti kita cek. Ini untuk handle error ya. Jika dia bukan user, ini memasukkan password ya. Langsung kita iniin aja dulu.
request validate, terus yang divalidasi itu ada email ya. Email require email, terus password require. Nah, kayak gini. Yang YouTube validasi, dan terus kita mencek si emailnya. Kita buat user where ini metodenya udah ada disediain sama Laravel. Email $request email yang pertama kayak gini. Nah, terus kita cek di si passwordnya kayak di sini. Karena kemarin kita makin passwordnya menggunakan si dia. Nah, ini hash ya. Kita ngeceknya juga harus pakai hash. Nah, kalau kemarin kita pakai apa? Bcrypt itu ya harus disesuaikan juga pengecekannya. Kalau enggak dia bakal terjadi kesalahan ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut pembuatan si metode login. Aduh. Wait, maaf ya, tunggu sebentar. Ini suaraku masih jelas nggak? Soalnya di sini lagi hujan. Keganggu nggak suaranya? Oke ya, sip. Gitu. Kita lanjut. Iya, kita lanjut pembuatan metode login. Kita, kita cek dulu. Tentukan hash. Jika hashnya itu tidak sama dengan inputan yang dimasukkan oleh si user, request password, maka kita kembalikan return response. Kita sampaikan aja deh. Ini responnya invalid credentials 401. Oke. Response JSON message valid credentials bersama.
Oh, terus penjelasan ini terus udah valid credentials set valid credentials semua semua oke sih harusnya terus terus kita langsung eh jika ini cara bacanya gini ya $user ini ya yang email yang tadi dia udah dicek emailnya kita masukin emailnya dia ngecek emailnya dulu data dari si email itu bakal dicek lagi nah dia dicek jika bukan user dan eh, eh, hashnya ini passwordnya dicek lagi dengan metode hash dia nggak sama juga maka akan dikembalikan error seperti ini respon seperti ini nah jika dia benar jika dia sama gitu ya nah kita langsung ini aja langsung ke token user ke token nah, kayak gini terus untuk respons ini aja ya udah oke sih sampai merah-merah kayak gini kurang kurang ini kita coba aja kali ya oke sepertinya oke nih. Nah ini untuk metode login ya kita cek dulu deh di database-nya ada nggak sih ini atau kita langsung registrasi aja ya, sekalian kita registrasi dulu kita ngetesnya di Postman seperti biasa oh iya jangan lupa servernya ya udah isi aja masuk masuk ke ini ke depos lihat rutenya rutenya itu ada di register ya register ya yang dimasukin email ya email password ada name juga ya kita lihat di database nya banyak banget ini. Oh ya dia ada name email password berarti ada 3 ya untuk registrasi ada 3 dan ini deh, ganti data baru passwordnya passwordnya password kayak gini terus kita coba send error ya ini gue katanya identifier out token oh kita belum pakai token kita lihat lagi sepertinya ada yang kurang tadi di register ya hmm. ini oh ini kurang ya
Teks atau ini tapi masalahnya di register user create for has response. Oh, oke, kayaknya udah benar ya. Ini katanya syntax error. Oh, syntax error. Identify expecting. Oh, ini yang kurang. Oh, ini ngapain nih? Begini. Terus ini salahnya. Nah, itu udah benar tuh. Ya, ini. Register name, email, password. Ini kalau emailnya mau nggak boleh sama sama yang sebelumnya, teman-teman bisa unik aja ya. Unik tuh ada table, columns, apa nama tabelnya, selain nama tabelnya user, apa nama kolomnya email. Nah, nanti dia bakal ngecek tuh kalau dia sama, ntar pesannya bakal ada eh, email tidak boleh sama gitu. Nah, itu pesannya itu bisa kita iniin juga di form request. Nanti teman baca aja dokumentasi atau nyari sumber lain penggunaan seperti itu. Nah, jadi kita coba registrasi lagi ya. Nah, ini udah berhasil ya. Datanya udah berhasil kita, data user udah berhasil kita tambahkan. Nah, jadi selanjutnya kita bakal login. Login. Oh iya, jangan lupa sebelum sebelum mencoba kita bikin rutenya dulu ya. Dan juga eh, kemarin kan kita udah nginstal si Sanctum ya. Itu kita masih make ya. Jadi sebelum teman-teman ngelakuin ini pastikan dulu si Sanctumnya udah terinstall. Udah ada sebelumnya, udah di ituin, udah di install. Jadi kita buat route, dia post ya karena dia ngirim data. Login, terus port controller class login. Nah, kayak gini. Ini untuk rute dari login. Kita cek di sini sepertinya udah oke. Nah, terus kita login ya. Kita masukkan email dan password. Nah, ini udah ada si tokennya dia generate ya. Karena kita dari login. Oke, bentar. Nah, kemarin kan kita udah coba ya. Sebenarnya penggunaannya sama aja sama yang kemarin kayak Sanctum, penggunaan Sanctum. Kemarin kan kita gunain buat ngelihat data user ya. Kayak ini, data user dia unauthenticate. Nah, sama aja sebenarnya kalau dia sudah login, berarti tokennya udah ada. Jadi kalau kita akses lagi, nah dia bisa. Nah, jadi kayak gini. Penggunaan middleware ini sering banget digunain ya. Kalau teman-teman bingung itu contohnya kayak sebelum login lah misalkan kayak di Shopee kita kan nggak bisa beli dulu kan, kalau kita klik beli kan dia disuruh login dulu biar data kita tuh disimpan di database mereka, nggak bisa langsung dibeli. Nah, jadi itu dia kegunaan middleware contohnya. Banyak sih contohnya middleware tuh banyak banget digunain. Nah, jadi itu penggunaan middleware di metode login. Nah, jadi simple aja ya. Nah, jadi kayak gini yang mau ini yang mau apa
Mau nyalin kodenya boleh dilihat dulu. Saya tungguin. Siapa tahu ada yang langsung ngoding kan, lebih mantap. Ke slide materi dulu ya. Slide materinya yang ini. Nah ini di endpoint login ini udah ya. Kita lanjut. Nah ini untuk pengetesannya tadi sudah kita coba juga. Jadi rutenya. Nah terus middleware untuk memproteksi akses. Nah ini ada juga penggunaan root ya. Dia dalam grup nih. Nah kalau teman-teman mau coba bisa aja nih. Kegunaan grup ini, gimana ya? Jadi kan sebelumnya kita ini kan rootnya dikit ya. Misalkan ini deh. Ini kan banyak rootnya. Ini masih ada nggak ya dia? Kita coba aja deh. Blok, blok. Oh masih ada ya, masih ada. Nah misalkan ini deh, ini contoh. Nah kan kita kalau mau bikinin middleware-nya kayak gini, kalau kita mau bikin aksesnya itu nggak bisa diakses si semua ini, kita kan harus bikin satu-satu dia, tambahin middleware gitu satu-satu semuanya. Nah biar lebih mudah dia, nah kita bikin di dalam grup kayak gini. Nah root middleware gitu. Eh, ini deh, kita coba deh. Misalkan root middleware, nah kayak gini. Out sanctum, terus post sanctum grup function. Oke. Grup function terus kayak gini, terus kayak gini. Nah di dalamnya ini baru kita isiin si rute-rutenya tadi. Nah kayak gini ya, root yang tadi. Nah kayak gini. Atau kita coba dulu deh. Nah ini kita coba ini matiin. Nah ini kan kita nggak perlu, kalau mau akses si blok kan kita nggak perlu make ini ya, make tokennya, karena dia udah pasti bisa. Nah nih udah langsung bisa diakses ya, padahal tokennya kita belum masukin karena dia belum dibatasi sama middleware. Nah jadi kalau kita mau batasin kan kita harus nambahin satu-satu kayak gini, middleware out sanctum gitu kayak gini. Nah kalau kayak gini kan dia jadinya nggak bisa diakses. Masih ini API blok middleware out sanctum. Ini bisa ya, ada yang kurang. Middleware out sanctum.
Udah sih harusnya nggak bisa. Kita coba mana ya? Gimana cara nge-refresh-nya? Blok ID. Coba tambahin middleware yang lain. Ini blok post, blok ID, out sanctum. Ini udah sih, udah bener. Terus kenapa dia nggak mau? Middleware. Harusnya nggak bisa ya. Ini di middleware blok. Jadi kalau dia ada akses tetap mau. Kalau user melalui authenticate. Dan udah sama ya. Middleware udah ada. Saran nih. Yang di grupnya deh. Bisa nggak deh? Nah ini dia kegunaan grupnya ini, jadinya kita bikin middleware-nya ini sekali aja, kita bikin sekali, nah kita bisa masukin aja yang lain-lainnya, masukin ini, masukinnya rute yang lain, misalnya masukin ini, masukin aja ke dalam, kalau mau dibatasi. Kalau ini masih bisa nggak dia? Masih ya. Kalau ini dimasukin, mana deh? Indeks bisa namanya masukin ke sini, kita komen, kita coba user. Nah ini bisa ya. Nah kenapa dia kayak gitu? Sebentar, mungkin yang salah nih. Kenapa sih bloknya nggak mau? Oh ini ya, ini root middleware request user. Oh, mungkin yang ini. Berarti kita harus bikin juga, misalkan kayak gini. Return request user. Itu kita perlu bikin ini juga, request. Harusnya enggak ya, harusnya enggak. Nah, mungkin untuk pembahasan itu di next time. Ini ada yang belum kayaknya. Cuman seharusnya itu udah bisa ditambahin middleware kayak gini. Dia itu udah jalan, dia udah ke apa namanya, kebatasi harusnya. Cuman ini nggak tahu kenapa dia belum, atau out controller tetap nggak mau ya, tetap bisa diakses. Tetap bisa ya. Mungkin next time bakal aku kasih tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Kita lanjut dulu ke ke slide selanjutnya. Itu untuk grup ya, grup rute, untuk menggrupkan sebuah rute.
di kita bikin grupnya satu, kita masukin aja untuk mempermudah biar nggak mengulang-ulang kode gitu. Nah, selanjutnya itu ada role base. Ini role ya. Pertemuan sebelumnya kita juga udah pernah coba bikin role eh, pas itu ya materi tentang one to many, one to many atau many to many ya. Pokoknya itulah tentang relasi. Ini dia role based authorization. Yang pertama itu yang perlu kita lakukan untuk mengimplementasikan si role base ini. Kita tambahkan kolom role pada tabel user. Nah, kita tambahin ini ya, user role default user. Kita langsung tambahin aja di usernya. Karena si migrasi user itu udah otomatis ya. Kita tambahin sini aja table string role default user. Nah, kayak gini. Nah, tambahin kayak gini, terus jangan lupa di bisa fn oh ini ya kontak oke. Jangan lupa jalanin migrasi lagi. Bisa migrate fresh masih. Nah, oke. Beda ditambahin field field ini field role. Ini kalau teman-teman mau lebih lengkapnya lagi boleh teman-teman tambahin si relasinya lagi ke user. Udah, kita lanjut buat middleware role base. Nah, ini buat middleware untuk memeriksa peran pengguna. Peran pengguna. Nah, kita membuat middleware ya. Jadi cara buat middleware itu sama kayak artisan biasa, controller. Kalau buat middleware dia make middleware terus diikuti dengan nama middleware-nya. Nah, kita terus di dalam role middleware itu terletak di directory ini app http middleware. Terus nama filenya. Kita coba bikin dulu ya. PHP artisan make middleware. Oh, middleware. Enter. Nah, kita buka. Oh ya, middleware itu ada di app http middleware. Nah, dia ada di sini. Role middleware. Nah, ini. Nanti kita bikin logikanya di sini. Kita lihat ada logikanya. Ini request user role tidak sama dengan $role access denied. Oke, kita bikin si logikanya. Dollar is not request user. Dollar request user terus request user role tidak sama gini ya, tidak sama dengan dollar role belum ada ini. Oh ini ya, dia di atasnya kita tambahin juga
Ini jangan lupa tambahin dollar roll. Ini ya. Ini sama kayak metode biasa, jadi ini kayak parameter ya. Parameter yang bakal digunain. Terus kita return response JSON message access denied ini nah gini aja. Terus statusnya 403. Nah kayak gini. Nah jadi ini ya cara bacanya itu, dicek dulu si request user role itu dia ngecek si field role tadi. Nah terus jika dia nggak sama dengan role-nya ini, maka aksesnya ditolak, kembalikan pesan kayak gini. Nah gini ya. Oke, kita lanjut. Nah sebelum kita bisa menggunakan si middleware yang udah kita bikin tadi, kita harus daftarin dulu si middleware-nya itu di kernel.php. Dia ada di app http kernel.php. Nah masukin dia di sini di protected root middleware. Nah kita bikin namanya, nama ini terserah ya, sesuaiin aja namanya dengan kebutuhan app http kernel ini ya, app http kernel ya, app http kernel. Nah itu dia dalam protected middleware, kita cari aja ini dari protected $root middleware. Cuman kalau banyak kayak gini ya kan susah nyarinya, teman-teman iniin aja $root apa Control F terus cari root middleware, nggak ada ya, berarti kita tambahin di sini middleware groups. Nah yang ini ini juga, nah ini middleware kita tambahin dulu. Di sini ya kita tambahin di sini middleware aliases ya. Kita tambahin dia namanya role, terus kita arahin linknya ini ke si middleware-nya app http role middleware ya plus kedua expected ya kayak gini ya, kita panggil si role. Oh iya, ini bukan titik koma ya, titik koma aja karena dia udah di dalam array, jadi nggak perlu pakai titik koma. Jadi role ya, ingat-ingat aja namanya, yang nama middleware yang udah kita daftarin di sini. Ingat aja nama ini namanya role. Jadi pas penggunaannya di root kita role. Nah misalkan di sini root middleware sanctum, nah kita tambahin lagi yang role yang kita bikin tadi, role admin group function get admin function. Misalkan ini rootnya kita bikin aja ya, bikin asal gitu, kita bikin message-nya welcome aja kan, datanya, jadi kita bikin aja dulu. Nah untuk memakai atau mengimplementasikan si middleware yang udah kita bikin tadi, di mana middleware, jadi ini ya yang tadi ya middleware-nya ya, di role middleware
Terus kita coba em, kita buat dulu deh. Ini kan dia mencek kalau dia admin atau admin. Berarti di database-nya yang bakal login nantinya itu tambahin si mana tuh? Oh iya, ini absensi absensi jangan lupa ya, absensi ada di kolom chat. Wih, belum ada ya. Ini role-nya user semua. Jadi kita kalau mau bisa ngakses si ini, kita ganti aja satu admin. Kan nanti kita daftarin aja user satu. Kita daftarin, kita daftarin user, user, dan email, password ini. Udah, kita ganti aja sininya jadi admin. Ini untuk pengetesan makanya diganti manual ya. Kalau mau nanti lebih bagusnya itu dibikin sendiri registernya kayak khusus untuk admin gitu. Ini karena untuk pengetesan doang, jadi langsung aja. Coba udah buat di routes-nya dulu API. Terus kita buat betul route middleware, route middleware, automation, automation, function. Ini baru kita masukin si rute rute yang bakal kita bikin. Ini di sini kita buat route satu lagi. Get punya admin, terus buat function ya. Admin function ini dia return response question message admin. Dia ya berapa dia Gunung Perawal ya, 200. Ini gini, ini oh ya ini outside kita jangan lupa tambahin si middleware ya, middleware role admin, tambahnya ya koma terus role admin. Nah, gini
Jadi gini, kita cek-cek dulu ya. Carousel roll developer. Oke, mungkin kita coba aja. Kita coba akses si berarti kita login dulu ya. Login, email, password, dicoba. Nah, ya coba kita coba ya jangan diganti dulu deh. Ini tetap user, bisa nggak dia? Tetap user, kita login dulu, kita ambil tokennya, masukin, terus baru kita akses si admin. Di sini dia get di roots-nya, kita sini harus get juga. Kita coba, nah dia bakal ditolak aksesnya. Nah ini gunanya kalau role based ini kan biasanya ada beberapa aktor tuh di dalam aplikasi itu. Ada dia sebagai admin, kalau di Shopee adalah dia sebagai penjual, pembeli. Nah, kayak gitu. Jadi yang si admin ini digunainnya halaman-halaman yang bakal kita batasin itu si admin misalkan yaitu yang bisa ngatur si produk-produknya, mau jualin apa, mau ngedit-ngedit apa. Nah, kalau dia role-nya sebagai user, dia nggak bisa ngakses itu. Nah, jadi itu kegunaan dari si role base-nya untuk membatasi dibagi role-role gitu. Siapa aja yang bisa akses ini gitu. Jadi kita batasi. Cara membatasinya itu ya kita bikin dengan middleware ini. Nah, ini bisa teman-teman sesuaiin ya. Logika ya. Bisa teman-teman sesuaiin. Kalau ini kan request user dia bakal ngecek dari tabel user field role. Nah, dia bakal ngecek. Ada di Laravel itu udah disediain metodenya ya. Kita tinggal pakai aja. Nah, jadi gitu. Nah, ini kan nggak bisa nih, berarti middleware-nya udah jalan. Nah, terus kalau misalkan kita mau masuk, berarti kita harus ganti dulu si ininya jadi admin. Admin. Bisa langsung ganti nggak ya? Langsung kita coba refresh. Nah, admin. Baru kita coba mengakses si adminnya. Bisa. Ah, udah ya. Berarti sudah bisa. Karena role-nya admin. Berarti dia ada akses buat mengakses si halaman ini gitu. Nah, jadi itu penggunaan untuk role base ya. Penggunaan middleware dan juga eh, role base tadi. Nah, ini pengujian otoritasi ya. Pengujiannya ya tadi udah kita lakuin juga. Nah, oke. Terus kita masuk ke kesimpulan dulu deh. Kesimpulannya itu middleware yang digunakan untuk melindungi dan mengatur akses ke endpoint-endpoint tertentu sesuai developer yang mau halangi akses yang mana. Terus Laravel Sanctum mempermudah autentikasi API dengan token. Nah, kita kan gunain eh, Sanctum tuh, Laravel Sanctum untuk autentikasinya. Jadi dia tuh lebih memudahkan untuk token autentikasi token. Nah, selanjutnya itu role based authorization memastikan akses hanya diberikan kepada pengguna yang berwenang. Nah, itu dia. Ada admin, ada user, terus selanjutnya ada manajemen atau ada editor gitu ya. Banyak yang lain-lain.
Nah, jadi itu dia penggunaan si middleware. Nah, em, gimana nih teman-teman? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Kita lihat kodenya ya sekali lihat. Kode, oh ya, dia kan di chat. Oke deh. Gimana nih? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Materinya udah ini ya udah selesai ya. Materi kita tinggal dikit gitu ya. Yang mau masuk ke penghujung. Kan baru pertemuan 13 ya. Nah, nantinya kita bakal bahas yang dari teman-teman tuh yang kurang paham di pertemuan kita selanjutnya. Kalau sudah teman-teman udah pada paham, boleh kasih jempolnya. Berarti udah oke ya. Ini semuanya aku anggap sudah paham dengan materi kali ini. Nah juga nggak ada pertanyaan, jadi mungkin kita cukupkan ya. Nah materi juga udah habis. Oh iya, absen jangan lupa absen juga ini yang hadir berapa orang ya? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 10 orang ya. 10 orang kita ada 20 berarti setengah ya. Banyak yang nggak hadir ya. Di di grup yang nge-vote ada 16 orang kalau nggak salah. Yang hadir sekarang 10. Bagi teman-teman yang kenal yang lain tuh coba diinin deh, tanyain lagi. Ya, kalau teman-teman nih misalkan ada masalah gitu terus nggak bisa hadir, boleh diinfoin ya. Jangan jangan hilang-hilang gitu. Soalnya nanti susah juga kan kalau yang hadir dikit tuh, oh, yang hadir dikit tuh nggak, ya pertemuannya nggak bisa dilanjutkan kalau misalkan target peserta yang hadir tuh kurang. Ini bentar. Ini yang absen katanya 15. 15 yang usia absen. Oh, berarti ini yang hadir 10 kan? 1, 2, 3, 10 orang. Tapi absen 15. Kok bisa gitu? Berarti udah ada tadi pas aku nerangin ada yang keluar ya? Atau dari awal pas ngambil absen doang gitu? Oh, ngelek ya? Suaraku jelas nggak? Patah-patah. Oh, ini patah-patahnya nggak dari tadi kan? Oh, jelas ya. Oke. Berarti tadi pas di awal ada 15 orang ya yang hadir, berarti udah pada keluar tadi pas aku nerangin. Tahu nggak tahu gimana caranya bisa kayak gitu. Oke lah ya. Dan untuk yang tadi tuh ada bug ya. Yang di tengah sesi blok masih bisa, padahal kita udah pasang middleware. Di pertemuan selanjutnya bakal aku bahas ya, atau aku benerin lagi dengan Austin. Oh iya kayaknya tuh Tin, jaringan kamu ada masalah kayaknya.
Dan juga ini ada latihan ya, latihannya cukup lumayan. Latihannya, eee, nah ini, biasa tetap CSS-nya aja screenshot, berarti bisalah. Waktunya juga panjang kok, semingguan lah. Waktunya seminggu kelamaan ya, 4 hari deh, 4 hari, 3 atau 4 hari. Jadi itu ya, ini karena nggak ada yang bertanya, aku anggap semuanya sudah paham dengan, apa yang aku sampaikan, semoga bermanfaat juga. Eh, nah, karena materi udah habis, sebelum kita tutup, Bapak Suwardi ada tambahan nggak? Cek, cek, cek. Halo, halo. Nggak, udah ada. Oke. Mungkin kalau tambahan nggak ada sih, cuman lebih ke saran. Mungkin teman-teman karena ini materinya udah lumayan berat ya, sering-sering bertanya aja. Kalau nggak ngerti, mungkin lebih baik bertanya. Soalnya kalau besok tuh di project akhir nggak ngerti sekarang, eh repot nanti timnya. Jadi sering-sering bertanya sekarang. Selagi coachnya masih jelasin. Kan besok tuh pas project akhir nggak ada lagi Discord. Jadi susah untuk bertanya. Bertanyanya pun palingan lewat chat gitu. Jadi kalau bisa di sering-sering bertanya selagi masih ada Discord. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih Bapak Suwardi. Jadi gitu ya, teman-teman tuh sering-sering aja bertanya kalau misalkan ada yang mengganjal atau belum paham, tanyain aja langsung. Benar tuh yang dibilang, Mas Suwardi tadi, lagi masih ada mentoring gitu ya, bagusnya bertanya. Cuman kalau udah paham, udah mantap lah. Mungkin itu aja ya, kita akhiri aja. Sebelum kita mengakhiri, apa baiknya kita bersyukur. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan 13 ya, pada malam hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah boleh ini ya, udah boleh live ya.